Selamat pagi Pak Siswono dan teman-teman. Kami dari kelompok 7. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kita langsung aja bakal menjawab pertanyaan pada studi kasus yang pertama. Jadi pertanyaannya itu adalah identifikasi dan jelaskan faktor-faktor bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dalam menghadapi kompetisi pasar vintage di Indonesia. Jadi faktor-faktor bisnis yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, yang pertama di sini adalah teknologi dan juga infrastruktur. Keberhasilan dana kita sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menyediakan layanan digital yang stabil, aman dan tetap bisa diakses di wilayah-wilayah jaringan internet yang terbatas. Yang kedua, di sini juga ada edukasi dan kepercayaan masyarakat. Tingkat literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dana kita perlu melakukan edukasi yang berkelanjutan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap keamanan data dan transaksi pengguna. Dan yang ketiga, di sini juga ada persaingan strategis pasar. Nah, untuk menghadapi kompetitor yang besar seperti OVO dan juga GoPay, dana kita harus memiliki strategi diferensiasi yang jelas, misalnya dengan fokus pada layanan keuangan yang menyasar masyarakat di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh layanan perbankan. Nah, yang kedua di sini untuk pertanyaan keduanya, bagaimana dana kita dapat memanfaatkan segmentasi pasar dan penempatan produk untuk memenangkan hati konsumen di daerah terpencil. Jadi, dana kita itu dapat menerapkan segmentasi pasar dengan menargetkan masyarakat di daerah terpencil yang minim akses terhadap pelayanan perbankan formal. Segmentasi ini dapat dilakukan berdasarkan aspek geografis wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan perbankan, dan aspek demografis atau kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah, dalam hal ini, produk positioning, dana kita dapat menempatkan diri sebagai aplikasi keuangan digital yang mudah digunakan, aman dan tidak memerlukan rekening bank. Pendekatan ini menonjolkan kemudahan dan inklusivitas serupa dengan strategi awal GoPay ketika memperkenalkan dompet digital bagi pengguna non-bank. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan kasus tersebut, analisis strategi pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan penetrasi dana kita di Indonesia. Nah, boleh nih kita bakal bahas. Nah, strategi pemasaran yang dinilai paling efektif bagi dana kita adalah pemasaran berbasis edukasi dan kolaborasi. Dana kita dapat menggandeng koperasi, UMKM lokal maupun komunitas desa untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, edukasi keuangan digital sederhana dapat dilakukan dengan meniru pendekatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam program edukasi keuangan untuk negeri. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan kampanye digital dan promosi offline menggunakan bahasa lokal agar masyarakat lebih mudah memahami dan merasa dekat dengan layanan dana kita. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikan rekomendasi inovasi, produk atau layanan yang dapat dilakukan dana kita untuk membantu mengatasi kendala edukasi dan infrastruktur teknologi di daerah target. Untuk mengatasi kendala dan edukasi keterbatasan infrastruktur teknologi, dana kita dapat melakukan beberapa inovasi berikut. Menghadirkan fitur offline yang memungkinkan pengguna tetap bertransaksi meskipun sinyal internet lemah seperti yang diterapkan pada ShopeePay offline mode. Menyiapkan panduan pengguna berbentuk video atau suara dalam bahasa daerah agar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi dapat lebih mudah memahami cara penggunaannya. Ketiga, mengembangkan program agen lokal dana kita partner, mirip dengan konsep BRI Link milik Bank BRI untuk membantu masyarakat melakukan transaksi, top saldo, serta memberikan edukasi keuangan secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu analisis bisnis Tokopedia. Pertanyaan studi kasus Tokopedia ini adalah berdasarkan studi kasus identifikasi bentuk kepemilikan bisnis Tokopedia, jelaskan alasan Anda. Tokopedia merupakan bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT. Artinya perusahaan memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya, sehingga tanggung jawab pribadi tidak tercampur dengan tanggung jawab perusahaan. Model ini memungkinkan Tokopedia menghimpun modal dari para investor dan memperluas bisnisnya secara profesional. Setelah melakukan merger dengan Gojek dan membentuk Goto Group, struktur PT ini semakin menguat karena mendukung kerjasama lintas sektor dalam satu ekosistem digital yang besar. Pertanyaan studi kasus kedua adalah apa peran Tokopedia dalam mendukung UKM di Indonesia?
Tokopedia memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan UMKM melalui digitalisasi bisnis. Platform ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menjual produk secara online dan menjangkau pembeli di seluruh Indonesia tanpa perlu membuka toko fisik. Tokopedia juga menghadirkan berbagai fitur pendukung bisnis seperti metode pembayaran online, mengirim terintegritas, dan promosi digital. Selain itu, Tokopedia kerap menyelenggarakan pelatihan serta program edukatif agar pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, Tokopedia membantu meningkatkan kompetensi daya saing dan keberlanjutan usaha kecil Indonesia. Baik, kita akan lanjut pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, analisis lingkungan eksternal, ekonomi, sosial, teknologi, politik dan regulasi, kompetisi yang dihadapi Tokopedia dalam persaingan dengan Shopee dan Lazada. Baik. Dalam menjalankan bisnisnya, Tokopedia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan e-commerce di Indonesia memang membuka peluang besar, tapi di sisi lain, perang harga dengan pesaing seperti Shopee dan Lazada bisa menggerus keuntungan. Kalau dilihat dari faktor sosial, masyarakat sekarang sudah makin terbiasa dengan transaksi digital. Namun tantangannya adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum terlalu paham teknologi. Jadi, Tokopedia perlu terus melakukan edukasi. Di aspek teknologi, kemajuan seperti AI, big data, dan sistem logistik modern bisa meningkatkan efisiensi, tapi butuh investasi besar untuk menerapkannya. Dari sisi politik dan regulasi, pemerintah cukup mendukung ekonomi digital, tapi Tokopedia tetap harus mematuhi aturan seperti pajak dan perlindungan data pribadi. Yang terakhir, dari sisi kompetisi, Shopee dikenal dengan promosi besar-besaran dan subsidi ongkir. Sementara Lazada kuat karena dukungan modal dari Alibaba. Untuk tetap unggul, Tokopedia perlu menonjolkan identitas lokal dan terus berinovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 4. Apa strategi yang dapat dilakukan Tokopedia untuk menghadapi persaingan? Untuk bisa terus bersaing di pasar yang ketat, Tokopedia menerapkan beberapa strategi utama. Yang pertama, mengoptimalkan ekosistem Goto dengan menggabungkan Tokopedia, Gojek, dan GoPay supaya pengguna bisa belanja, bayar, dan kirim barang dalam satu sistem yang lebih efisien. Yang kedua, mendorong promosi produk lokal dan UMKM, misalnya lewat program Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat citra nasional dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, berinovasi secara berkelanjutan, terutama dengan memanfaatkan teknologi AI untuk personalisasi produk dan mempercepat proses logistik. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan program poin, cashback, dan promo eksklusif bagi pengguna setia. Yang terakhir, memberdayakan UMKM secara langsung lewat pelatihan dan pendampingan digital supaya mereka bisa tumbuh mandiri dan berkelanjutan di dunia online.